Gak apa-apa, perame. Gak biasa juga rame-rame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersua dan bersilaturahim kembali untuk sama-sama melanjutkan cawisan rutin kita. Semoga Allah senantiasa sehatkan, afiatkan kita semua, dan senantiasa istiqomahkan kita untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke akhir junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Kita awali majelis kita agar barakah. Kita bacakan suratul Fatihah sebagai pembuka dan kita hadiahkan kepada pengarang kita Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhib Tarhib itu Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh, wali-wali Allah dimanapun berada, dan terkhusus juga untuk orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, kakek nenek kita, saudara-saudari kita dan keluarga besar kita. Semoga amaliyah beliau semua diterima oleh Allah SWT dan dimuliakan, ditinggikan makamnya, derajatnya di sisi Allah SWT, serta kita semua yang hadir dan seluruh jamaah kita, seluruh keluarga besar kita, jamaah mushola al-mu'min. Semoga Allah sehatkan, afiatkan kita semua dalam ketaatan. Semoga Allah lapangkan, luaskan, berkahi rizki kita. Semoga Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan semoga Allah karuniakan kita ilmu yang barakah, manfaat dunia akhirat, dan semoga Allah jadikan anak cucu kita, keluarga besar kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Syai'ul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 69 bab at-tarhib min adamil istinzah min al-baul wa min at-takhalli ala turukin nas aw zillihim aw mawaridihim. Kita akan membahas tentang tidak bersih dari kencing, ya, kurang hati-hati ketika buang air itu akan menjadi sebab terbesar, sebab terbanyak orang itu disiksa di dalam kuburnya, dan harus menghindari tempat-tempat yang terlaknat ketika kita buang air, karena ketika buang air di sana akan menjadi sumpahan orang karena mengganggu, ya, kenyamanan orang. Baik. Yang pertama, pengarang kitab mengutip hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya penghuni dua makam ini, dua kuburan ini sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kalimat ini kita bisa menganalisis bahwa Nabi itu tembus pandang. Nabi itu
diperlihatkan Allah hal-hal yang gaib bagi kita, dan itu bagian dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngomong orang ya boleh tak percaya. Nengok jin, nengok malaikat, nengok ini, nengok itu. Kita boleh tak percaya. Cuma kalau Nabi yang menyampaikan itu wajar karena beliau Rasulullah, ya, hal-hal gaib itu diperlihatkan Allah kepada beliau sebagai bagian dari mukjizat. Ya, keutamaan, kemuliaan, keunggulan beliau untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, jadi Rasulullah melihat. Terus yang kedua, ya, bahwa siksa kubur itu benar adanya berdasarkan hadis ini. Jadi orang yang tidak percaya adanya alam kubur, adanya alam barzah, adanya siksa kubur, adanya himpitan kubur, hadis ini menjadi dalil, dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim yang menjelaskan benar adanya siksa kubur itu. Masalah kita pacak nyingok apa tidak, itu urusan lain, karena urusan alam barzah itu kan urusan alam gaib. Yang namanya barang gaib memang tak terjingok oleh mata. Ini urusan keimanan. Maka di awal-awal surah Al-Baqarah, ciri pertama orang beriman itu beriman dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ciri orang bertakwa yang dapat hidayah dari Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Termasuk yang gaib itu adalah alam barzah, termasuk siksa kubur, himpitan kubur. Kita hanya dapat berita, kita hanya dapat informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu informasi dari beliau pasti benar, karena ada 4 sifat Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, kalau kita tidak percaya siksa kubur, berarti tidak percaya omongan Nabi. Tidak percaya omongan Nabi berarti tidak beriman kepada Nabi dan menganggap beliau dusta, dan itu kafir, murtad. Ya, nah, jadi informasi ini benar bahwa ada siksa kubur itu. Tidak jadi masalah orang nak percaya nak tidak, nak pernah nyengok atau tidak. Ya, gitu. Ada 2 pelajaran yang kita bisa petik dari kalimat innahuma la yu'adzabani, bahwa siksa kubur itu benar adanya dan Nabi itu punya mukjizat tembus pandang melihat ke alam barzah. Satu lagi bukti Nabi itu mukjizat beliau bisa tembus pandang tadi, yang gaib-gaib itu terlihat bagi beliau. Misalnya ketika meninggal sahabat beliau Sa'ad bin Mu'az, namanya Sa'ad bin Mu'az, dan beliau ini ahli ibadat. Sa'ad bin Mu'az ini, ya, bahkan diriwayatkan ketika beliau meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman, bergetar arasnya Allah, zat yang maha rahman. Bayangkan, saking miluk sedih oleh wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Kalau kita, kalau ladas pas kita mati kan, nah, beliau ini sedih, aras pun bersedih, alam pun bersedih, Nabi pun sedih. Begitu meninggal Sa'ad bin Mu'az tadi. Setelah dimakamkan, Nabi kadang melihat ke makamnya, kadang nyengok ke atas, kadang nyengok ke makam, kadang nyengok ke atas. Sahabat ada yang penasaran, ya Rasul ngapo? Kadang nyengok kuburnya, kadang nyengok ke atas. Kata Rasulullah, Sa'ad bin Mu'az saat ini sedang disiksa dalam kubur, sedang mengalami himpitan kubur. Bayangkan, sahabat Nabi, murid Nabi, orangnya soleh, rajin ibadat pun mengalami siksa kubur. Dan setelah diselidik ternyata urusannya dengan kencing tadi. Beliau kurang hati-hati, kurang teliti ketika istinjanya. Bukan dah istinja sama sekali, istinja cuma kurang teliti, kurang hati-hati, masih ada siso macam itu, tidak tuntas. Jadi sudah buang hajat, sudah istinja, masih netes, dipakai salat. Itu masalah. Jadi jangan remehkan dosa sekecil apapun, walaupun urusan tetesan air kencing. Apalagi yang kencingnya berdiri, sepannya tak dilipat, ada muncrat kemana-mana, pakai semayang, mana sah? Pinggir jalan mulu kencingnya tadi. Dan tak istinja mulu kadang-kadang. Selesai. Nah, ini sahabat Nabi. Dan berdasarkan hadis ini juga bahwa Rasulullah itu tembus pandang, dan juga gara-gara kencing itu bisa mengalami siksa kubur. Selanjutnya hadis tadi, wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir.
Dua orang yang disiksa dalam kubur tadi, kata Rasulullah, itu bukan disiksa dengan perkara yang besar. Tentu dalam prasangka dia. Dalam prasangka kita, dosa yang dilakukan dua orang ini bukan sesuatu yang besar, padahal itu besar. Jadi kita ini galak, nyangko sesuatu itu kecil, padahal besar dosanya. Meremehkan maksudnya. Dosa kecil kalau diremehkan jadi besar. Maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, apalagi dosa besar. Yang kecil jangan diremehkan, yang besar apalagi. Ya, pernah kita pelajari di musola ini kitab Tajul Arus, masih ingat bahasanya? Insyaallah ke depan kita pelajari juga. Lama di libur ke kitab itu. Ya, masih ingat bahasan kitab Tajul Arus karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Beliau membagi dosa ada besar, ada kecil. Dan yang paling bahaya kata beliau bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Ngapa? Saya ingat bahasan sededeknya. Kalau dosa besar kita cenderung takut sudah melakukannya. Karena takut, karena khawatir, akhirnya kita merasa salah kan? Tak tenang kalau tak taubat, tak tenang kalau tak istighfar. Akhirnya kita taubat. Karena taubat walaupun dosa besar diampuni. Gitu. Sementara kalau dosa kecil, makanya sangat berbahaya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau dosa kecil kita merasa tak salah. Karena tak merasa salah, bahkan cenderung diremehkan, tak akan taubat atas kesalahan kecil tadi. Karena tak taubat, mak mana dapat ampunan. Untuk dapat ampunan itu harus taubat dulu. Untuk bisa taubat harus merasa salah dulu. Kalau orang tak merasa salah, harus benar terus. Jadi sombong. Tak sadar kalau melakukan dosa. Nah, jadi maksud beliau, dosa itu sebenarnya besar, cuma dianggap remeh. Dianggap remeh. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya dosanya adalah namimah. Apa namimah? Adu domba. Adu domba. Dan ini kan jadi lalap adu domba ini. Kita dengar cakap orang tentang kawan kita, tak bagus cakap tadi, tunggu sampaikan. Itu sudah namimah. Walaupun kenyataan. Karena gara-gara cakap tadi kita sampaikan, kawan kita tadi jadi sakit hati, jadi tidak lemah. Kalau dia berani laju dijingoknya, oleh dijingok tadi laju beributan, lama-lama laju bergocok. Ribut. Itu namimah. Apalagi lebih parah lagi tuh, cakap tuh tak kati dibuat-buat. Nah itu lebih parah lagi. Bukan hanya namimah, itu jadi fitnah, double dosanya. Namimah iya, fitnah iya. Namimah yang asli itu cakap tuh bener. Lantas kita sampaikan. Makanya Nabi pun berpesan, jangan sampaikan cakap jahat itu ke aku, uji Nabi. Karena aku udah ingin ketika keluar itu ada tak lemah hati dengan seseorang, lemah laku tak tahu orang upat kena. Ini prinsip ini harus kita pakai. Ya, karena ketika cakap jahat orang tentang kita tadi sampai ke kita, tak lemah hati. Kita ini manusia biasa, pastilah sewot. Ngubah awalnya senyum, ngubah berengok. Jadi rusak hubungan oleh namimah tadi. Nah, jadi kuburan pertama penghuninya disiksa karena dosa namimah. Masih ingat juga hadis tentang namimah? Sering saya sampaikan. Di majelis ini, di tausiah-tausiah biasanya saya sampaikan bahwa di atas pintu surga ada tulisan. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqtin wa nammam. Wahai surga, engkau haram dimasuki 3 golongan manusia. Nomor 1, ala kulli bakhil, orang yang pelit. Yang kedua, wa'akin, anak durhaka. Anak durhaka. Kurang ajar dengan orang tua, mertua dan guru. Yang ketiga, wanammam. Namimah tadi, tukang adu domba. Pelit, durhaka, tukang adu domba. Orang 3 ini haram masuk surga. Nah, orang yang tadi di dalam kuburnya dilihat Nabi lagi disiksa, dosa dia ngadu domba. Yang kedua, wa ammal akhar, kuburan sekoknya, penghuninya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana la yastatiru min baulihi.
dia tidak menutup dirinya ketika buang air. Berarti ini hadisnya ini apa? Tak nutup diri ini, kencingnya pinggir jalan. Kalau kencingnya pinggir jalan, berarti kencingnya tak kacar-kacar. Kalau tak kacar-kacar, kalaupun diistinja, tak tuntas. Pinggir jalan kan? Nak cepet biasanya. Kalau nak cepet, tak tuntas. Karena takut ketahuan, takut dijing orang oleh malu. Ya? Takut terlihat auratnya. Ya, nah, kalau gawe itu terkacar-kacar pasti dah hati-hati. Ada yang netes ke sepan. Maka yang paling lemak tu bersarung tu lah, tinggal meraung selesai. Ngelesak ke kan, man bersepat. Dan masalah kita juga di WC kita, dak kati sangkutan. Nah kalau yang bersepan mak mana, nyangkut ke di mana itu? Terpaksa akhirnya bertegak kemeknya tadi. Kalau bertegak adalah mercik ke sepan itu. Walaupun dikelesak ke tinggi, apalagi kencing tadi banyak semir misalnya. Tak kencing sapi kan? Itu kalau kencing tu banyak, deras. Semakin deras kencing itu semakin tinggi pelantingannya. Nah, kena ujung sepan tadi. Pakai semayang sepan tadi, tak sah. Karena mengandung najis. Nah, jadi yang disiksa tadi urusan kencing. Ludah kotor tapi bukan najis. Kalau kencing itu ya kotor ya najis. Ya tak apa-apa. Ya. Wali Allah kau sabar dengan. Ludah, ingus, dahak itu kotor tapi bukan najis. Berarti sholat tetap sah. Cuma kalau kencing najis dan kotor. Allahu Akbar. Wa an Ibnu Abbasin, hadis yang kedua. Juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ammatu adzabil qabri minal baul. Pada umumnya mayoritas orang kena siksa di kuburnya itu gara-gara urusan dengan kencing. Urusan kencing. Kenapa? Kuncingnya tak tuntas, tak bersih. Kurang adab-adab buang airnya. Maka pesan Nabi SAW, fastanzihu minal baul. Hati-hati, bersih-bersih, tuntas-tuntas ketika buang air. Maka sunnahnya istibro ketika buang air itu. Mana cara istibro? Nah, diurut. Ya, diurut budak itu. Cuma jangan lemancak 2-3 kali baik. Terus di akhir buang airnya, buang hajatnya itu berdehem. Sehingga dengan berdehem itu ada tekanan. Nah, tekanan tadi di perut itu akan menekan air tadi muncrat keluar sehingga tuntas. Nah, istibro ini bisa sunnah, bisa wajib. Sunnah kalau dia sudah tuntas, cuma nak meyakinkan saja. Cuma kalau tidak tuntas kecuali dengan cara istibro, dengan cara berdehem dan diurut, maka menjadi wajib membersihkannya dengan cara diurut dan berdehem tadi. Jadi kalau orang berdehem dalam WC itu benar. Sekalian mereka tahu ada masih orang di dalam kan. Dan juga kalau ada orang di WC, jangan tumpu gedor-gedor. Kaget dia laju buru-buru. Terkacar-kacar. Cara terkacar-kacar kan tak tuntas. Bersemur. Melanting sana, melanting sini kan. Nah gitu. Jadi mayoritas siksa kubur berasal dari yang kita anggap sepele, urusan kencing. Urusan najis. Ya, jadi kaget dulu udah bahas tinggi-tinggi itu kalau kencing belum benar. Istinja belum lurus. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga hadis yang ketiga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina tsalath. Jauhi 3 tempat yang dilaknat. Maksudnya ketika buang air, jangan buang air dengan kencing, ya. Apalagi sampai buang air besar di 3 tempat ini. Karena tempat ini kalau kita buang air di situ akan dilaknat, dimarahi, disumpahi sepatain orang. Tempat apa saja itu? Qila mal mala'in ats-tsalas ya Rasulullah? Qala
yaq'udu ahadukum fi dhillin yustazallu bihi. Tempat orang duduk-duduk di pelantar. Jadi ada pelantar, kita kemek sebelah itulah. Ya mamu makhluk itu. Ya kan? Tempat orang nyantai, pangkalan ojek. Dulu bawa ampera itu kan? Paling pesing bawa ampera itu. Sampai sekarang masih ya. Aku lah lama enggak jalan bawa ampera dulu. Padahal di situ kan banyak bukti-bukti sejarah, kan ada tugu-tugu perjuangan, perang 5 hari 5 malam tuh ada. Itu pesing gale itu. Nah, siapapun yang buang air di situ, buang hajat di situ, jadi sumpahan orang. Dan kalau orang nyumpai gitu tiap hari, itu jadi penyakit. Jadi ain. Jadi kalau ada orang jahat sama gitu dan dia tiap hari nyumpai gitu, matilah kau. Itu jadi sakit ain. Maka jadi penyakit ke kita ini. Maka jangan buat balak dengan orang, jangan buat hal dengan orang. Salah satu perkara itu datang dari basing cor wae kan? Ya, basing buang hajat tempat sumpahan orang. Nauzubillah. Terus aupitorik atau pinggir jalan. Orang asal lewat berdengos. Mampu itu kan? Sumpah no, siap basing berbuang air di sini. Jadi sumpahan orang. Lorong biasanya lorong. Ya. Iya. Au fi naq'imain atau di tempat orang misalnya pinggir sumur, tempat orang ngambil air. Atau kalau sekarang tuh bisa dimaknakan juga dekat-dekat warung kopi kan? Misalnya warung kopi cuma pagi sampai siang sampai malam baik. Sampai sore, pas malam ada yang nongkrong situ, buang hajat di situ, buang air di situ. Kesian yang jualan makanan di situ. Nah, itu ya. Ya, itu tempat terlaknat. Kalau ada yang buang hajat di situ, siapapun tak peduli, pasti orang kan tak boleh tahu. Orang tuh cuma mencium bau yang tak sedap dan akhirnya refleks nyumpai, nyepatani. Ya. Dan itu akan berpengaruh ke badan orang yang disumpai tadi. Ya, itulah salah satu bentuk penyakit ain. Ya, karena sumpai. Akhirnya buntu sepanjangan, ya, itu. Dan hal-hal negatif lainnya. Nah, salah satu dampak negatif dari buang hajat di tempat yang 3 tadi, tempat orang duduk, pinggir jalan, di tempat orang makan minum, ya. Fayal'anunahu, mereka akan dapat laknat karena laknat orang-orang terhadap dia tadi. Fayub'iduhullahu an rahmatihi, maka orang itu akan dijauhkan Allah dari rahmatnya, tak dapat rahmat Allah karena orang luat sama dia. Maka agar kita dapat rahmat Allah itu harus menyenangkan orang banyak, bukan nyusahkan orang banyak, bukan jadi sumpahan orang. Ya, jadi ngundang rahmat Allah itu jadi orang baik. Kalau kita orang baik, pasti insya Allah semua orang senang sama kita, doakan kebaikan untuk kita. Bukan dilanati, sumpai mati gancang dan sebagainya. Nauzubillah, mempan itu. Ucapan-ucapan buruk itu lebih mempan daripada ucapan baik. Ya, mustajab. Bidu'ain nas alaihi, dengan sebab apa dia dijauhkan dari rahmat tadi? Bidu'ain nas alaihi, dengan sebab doa orang-orang kepada dia. Doa jahat, doa buruk, doa darus. Na'udzubillah. Terakhir kita bahas malam hari ini, dan kita buka ruang tanya jawab tentang doa ketika masuk WC dan keluar WC. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-khala. Nah, ini namanya sunnah fi'liyah. Sahabat melihat perilaku Nabi dan diriwayatkan dalam hadis, namanya sunnah fi'liyah. Jadi Nabi langsung yang praktek dilihat sahabat. Jadi Nabi dulu kalau mau masuk khala itu WC, toilet, ya, jamban kalau bahasa lamanya dulu, maka Rasulullah di luar khala itu sudah baca, bukan di dalam. Sebelum masuk, beliau sudah membaca doa yang kita pakai sehari-hari. Biasanya anak-anak TK, budak TPA hafal. Yang tua-tua ini tidak tahu. Saya hafal lebih dek. Kadang belas-belus dia udah kebelut laju. Tak berdoa lagi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan jantan, dari setan betina. Khubus itu setan jantan, khaba'is itu setan betina. Berarti setan itu jantan betina. Cak manusia itulah. Berarti dia belaki bini juga. Dan kadang-kadang setan tuh linjang juga dengan manusia. Makanya hati-hati ketika masuk WC baca doa. Doa yang kita baca ketika masuk WC itu menjadi tirai, ya, hijab antara kita dengan setan. Jangan basing masuk WC itu. WC itu tempatnya istana bagi setan. Maka baca doa. Apalagi nak mandi, pastikan buka aurat kayak telasan. Ya. Nah, ketika ganti pakaian, kita nak mandi pakai telasan itu baca doa. Apa doanya? Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Maka kalau kita baca itu, setan yang ada di WC itu tak pacak nyingok kita. Cuma kalau tak mecu, terdangau je bebek itu. Dia diintipnya, diawasinya, dan bisa jadi dia linjang. Setan itu paling deman dia menggoda dan demen dengan manusia. Makanya ada salah satu faktornya adalah orang yang telat nikah, apalagi betina, itu mungkin dia kurang adab-adab ketika masuk WC. Ada jin yang linjang sama dia. Ada setan yang linjang sama dia. Kalau bahasa kita tuh tolak upean. Bukan tak kati yang linjang, tapi begitu ada yang nak ngelamar, dibuatnya jahat bebek itu tadi. Ya, sehingga dibuatnya benci lanang urung. Tiba-tiba urung nikah, tiba-tiba urung melamar. Maka hati-hati. Bukan hal-hal sepele, urusan di WC itu dampaknya bisa kehidupannya. Ya. Allah. Jadi setan itu ada jantan, ada betina. Arti khubus dan khobais itu artinya kan kotor. Tapi ngapa diartikan khubus itu setan jantan, khobais itu setan betina? Padahal arti khubus itu kotor. Arti khubus itu kotor, bukan setan. Ya. Khubus itu kotor. Ya, khobais kotor. Nah, ulama menerangkan, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menerangkan, kenapa setan itu disebut khubus dan khobais? Li'anna syayatin ta'wi ila mawadhi'il aqdhar. Karena setan itu suka berlindung, suka masuk, suka tinggal dan bertempat ila mawadhi'il aqdhar, di tempat-tempat jorok, tempat-tempat kotor, tempat-tempat Jordan. Tahu Jordan? Jorok jiddan, sangat jorok. Hati-hati. Kalau sampah di rumah dibiarkan bermalam di rumah, sampah-sampah yang di rumah, maka itu mengundang setan datang ke rumah tadi. Maka sampah itu jangan sampai bermalam di rumah. Sebelum maghrib keluarkanlah sampah dari rumah. Sampah apapun itu ngundang setan. Sampah itu kotor, dan kotor itu sesuatu yang menjinakkan setan di rumah kita. Selain penyungkan, ini kan sampah sampai 2 hari 3 hari di rumah ada dibuang. Ya? Kain lap, ya namanya lagi lap. Yang penting bersih. Kan sudah ngelap itu dibersihkan, jangan dibiarkan kotor. Nah, itu juga ngundang setan itu. Kamar, rumah itu harus bersih. Apalagi kamar-kamar tinggal itu jangan tidak dibuka sama sekali. Itu tetap harus dibuka. Dan ketika rumah itu kalau kosong, itu pasti ada penghuni. Ya. Minimal kamar kosong, ruangan lain mungkin diisi, tapi kamar itu kosong. Dan itu akan ditinggal. Karena kamar kosong pasti kotor. Ada sawang, ada sampah, ada kotoran. Maka begitu udah masuk kamar tadi, ucapkan salam. Jadi cara nak ngusir makhluk-makhluk yang ada di rumah gitu, ucapkan salam. Masuk rumah ngucap salam. Minimal sekali, bagus 3 kali. Nah, di kamar kosong yang lama tak ditunggu, begitu nak masuk, itu ucapkan salam dulu, jadi jangan langsung masuk. Itu bisa terdengar suara macam-macam, merasak, berarti itu bubar, dah beladi. Ya, nyengok mungkin tidak, cuma terdengar suara-suara kayak siru dia nak keluar masuk, ya. Ucapkan salam. Gampang musuh setan. Salam be.
Yang jelas walaupun tidak terdengar, kalimat itu mustajab. Ya. Ya, jadi tidak saro-saro, tidak ada ngusir setan tuh. Salam. Maka kalau galak membantah laki bini, pasti laki bini itu jarang ucap salam masuk rumah. Maka terapi nak bahagia, sakinah mawaddah rumah tangga, ucap salam keluar masuk rumah. Laki balik ngucap salam, bini jawab. Dan itu pernah terjadi. Jadi ada laki bini hampir cerai. Ketemu sama Usarihal. Usarihal cuma sikok salam itulah. Akhirnya diterapkan. Tidak berapa lama akor, ternyata yuk setan. Gitu nih keluar masuk rumah tuh setan ngiring. Maka nak ngusir setan itu dari badan kita, dari rumah kita, salam. Walaupun kati siapa-siapa di rumah tetap sunnah ngucap salam. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak kati orang di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala ibadillahis sholihin. Ya itu ya, kalau tidak salah ya, ditambahi wa ala ibadillahis sholihin, ditambahi itu salamnya. Itu pelindung kita dan pengusir makhluk-makhluk yang ada di rumah. Jadi tetap kamar kosong tetap harus dibersihkan. Jangan tidak pernah dipantau sama sekali, setahun dibiarkan. Lampu tetap dihidupkan. Ya, itu ngundang makhluk-makhluk tak terkeruan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-khala. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari jamban, dari toilet, Rasulullah membaca, singkat saja bacaan Nabi, ghufranak. Dalam riwayat lain disebutkan sampai 3 kali Rasulullah baca ghufranaka. Kalau kita sehari-hari kan ada tambahan itu, ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa afani. Ya, silakan sah-sah saja. Boleh yang pendek ghufranaka, begitu keluar, di luar maksudnya. Atau tambahan ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa afani. Ampuni kami ya Allah, ya kami berharap ampunanmu, segala puji bagimu yang sudah menghilangkan dari diri kami al-adza. Adza itu apa? Penyakit, kotoran. Karena kotoran itu kalau tidak keluar penyakit. Tidak usah kan itu, tidak pacakkan tutbah itu jadi penyakit, buis perut, kembung. Apalagi sampai tidak bisa buang air, jangan tidak bisa buang. Lama baik 2 hari 3 hari, lain warnanya dan ngejannya, ya kan? Pakai sekuat tenaga. Apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa buang hajat, karena kotoran itu sampah. Sampah kan sisa-sisa makanan, dia harus dibuang. Kalau dipendam di sini, ya harus dikeluarkan. Dan alhamdulillah kita masih bisa buang hajat secara normal. Nah, makna doa ghufranaka itu walaupun pendek, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menerangkan makna doa ghufranaka ai as'aluka satra dzanbi, ya Allah kami berharap, aku berharap ya Engkau tutupi dosaku. Jadi maksud diampuni itu adalah dosa kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alla tu'akhidni, dan hendaklah engkau tidak menyiksa kami ya Allah atas dosa-dosa. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal thalathun la taqrabuhum al malaikah, ada 3 orang yang tidak didekati malaikat, dijauhi malaikat 3 orang ini. Ya, maksudnya malaikat rahmat. Kalau malaikat maut masih dekat, marak tulah. Ya, yang dimaksud adalah malaikat rahmat, yang bawa rahmat, yang bawa rizki, yang bawa barokah. 3 orang ini dijauhi malaikat. Siapa? Orang yang junub. Jadi selama kita junub,
malaikat rahmat menjauh dari kita. Kalau malaikat rahmat menjauh, setan yang mendekat. Maka junub tuh jangan lama-lama. Jadi kalau sudah ngambil borongan, cepatlah mandi wajib. Cepat-cepat mandi wajib. Minimal kalau belum sanggup, bebersih dulu. Kalau misalnya jam 12, nunggu subuh baru mandi, berapa jam itu? Kita dijauhi malaikat rahmat. Tak ada penjagaan, tak ada perlindungan gitu. Yang kedua, wasakron, orang yang lagi mabok. Orang yang lagi mabok. Mabok apapun, mabok minuman keras, mabok narkoba, mabuk jano, jauhi malaikat. Hah? Ya, pokoknya asal namanya mabok, ya, jauhi malaikat. Ya. Wal yang ketiga, wal mutadammikhu bil khuluq. Orang yang melumuri dirinya dengan minyak wangi. Minyak wangi bukan ala kadarnya bukan cuma dioles. Mandi minyak wangi. Berlebihan. Ya, mandi minyak wangi. Wabil khusus yang dilarang ini perempuan yang nomor 3 ini. Perempuan itu boleh pakai minyak wangi ala kadarnya saja. Tidak boleh merek namur. Merek namur uji bahasa sini kan. Mengak. Jarak 100 meter lah keciuman. Sampai mutah gitu wangi dia. Jadi perempuan boleh pakai minyak wangi sekedarnya saja. Ya. Nah, yang terlaknat di sini siapa? Yang sampai mandi minyak wangi. Ya, mutadammikh itu melumuri. Ya, yang namanya melumuri itu kan banyak, oles ini kan. Bukan cuma di tangan, pokoknya ujung kepala, ujung kaki. Minyak wangi, semprot, pros, sebotol langsung habis. Minyak apa? Spalding, Marlboro apa itu kan? Iya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan tak boleh pakai minyak wangi, ala kadarnya saja. Terutama perempuan. Ya, gitu. Baik, sampai di sini bahasan kita. Nah, semoga hal-hal yang kita pelajari di sini bisa kita amalkan. Hal-hal yang buruk semoga bisa kita hindari. Ada yang nak ditanya ke? Dipersilakan. Yang menyangkut masalah wudhunya, masalah kencing. Iya. Kita ini kan kadang sudah diurut-urut tadi, terus kita selesai, sudah berhem juga, kan kadang sudah berdiri gitu, ada merasa keluar gitu. Ya, ulangi. Kalau merasa, ulangi lagi. Ulangi lagi istinjanya. Nah, misalnya kita sudah pakai daleman, pakai sepan, kalau merasa masih netes tadi, maka di bagian itu ya dicuci baik. Ya, dicuci. Kalau misalnya tidak bisa berganti yang lain, cukup dicuci di areal situ. Ya, itu sudah cukup. Makanya harus yakin nian. Begitu berangkat tuh yakin. Ya. Kita rasa yakin, tapi Iya. pas kita berdiri sudah wudhu lagi, rasa di luar. Nah, kalau cuma was-was, kemungkinan was-was be kalau kita yakin. Kalau was-was ya cuek ke itu setan nak ganggu kita, nak goda kita. Ya. Kalau sudah yakin bersih, masih ada rasa-rasa, ya was-was itu berarti. Was-was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepala kita membenari masalah ibadah kita. Tentunya kita yang paling utama itu dari istinja, terutama dari istinja, ke masalah wudhu, kemudian ke bersih-bersih tadi, baru kita ke wudhu, baru kita ke sholat, maupun tempat sholat ataupun tempat sholat, pakaian dan apa lagi sebenarnya, tempat, pakaian dan Badan. badan. Jadi berhubungan dengan itu, saya sering mengikuti orang-orang bisa dikatakan Ustaz Kiai ya. Jadi berjalan ke suatu daerah, jadi beliau itu membawa perbekalan seperti sarung, sempak. Nah, ini kan laki-laki ya. Sarung, sempak, dan peci, baju, kaos maupun. Itu di setiap masjid kami itu berhenti. Beliau itu berhenti setiap waktu sholat, berhenti, ganti sempak, ganti baju, ganti sarung. Dan saking hati-hatinya mungkin
Dan dilihat setiap masjid yang airnya kurang bagus, WC-nya kurang bersih, tempat wudhunya kurang ngalir, airnya kurang ngalir, kurang banyak, beliau itu tidak mau. Ayo kita cari katanya tempat yang bagus. Kenapa Ustaz? Itu kan airnya bagus, ada ini. Sudah diam aja kamu. Nah, jadi beliau itu semaitunya, maksud saya itu kan. Nah, mungkin memperhatikan. Iya, benar lah itu. Nah, sementara yang jadi tanda tanya di saya, kenapa Ustaz segitunya? Katanya, kata beliau, sementara kita wajib mengikuti berjamaah kan, berjamaah. Misalnya waktu zuhur sudah nyampe, sudah pas, sudah waktunya sudah masuk. Nah, sementara beliau itu masih membenarkan masalah bersih-bersih tadi. Nah, sampai-sampai lambat kan tidak mengikuti berjamaah. Nah, itu nah, itu mana yang lebih utama Ustaz maksudnya? Iya. Itu bisa disebut hati-hati. Kalau konteksnya ihtiyat, hati-hati bagus. Ada juga yang sampai seperti itu karena terlalu was-was. Kan kita tahu dengan badan kita. Kita megang ngapo, kita duduk di mana. Ya kan? Ya. Jadi tidak perlu juga sampai seperti itu. Yang berlebihan. Jadi akhirnya dikuasai was-was. Bagus, bisa bersalin. Cuma kalau sampai ketinggalan galau-galau, itu sudah dianggap berlebihan juga. Ya. Tetap pakai yang standar-standar saja. Kalau tidak kotor, nggak pernah bersalin. Ya kan? Kalau kotor dalam pengertian kotornya karena keringat, itu kan kotor tapi bukan najis. Yang penting tidak kena kencing. Ya kan? Kalau harus bersalin setiap kali sholat, itu berarti sama dengan memandang ya kotor, keringat, daki itu sebagai najis. Padahal bukan. Ya, hati-hati perlu, tapi juga tidak sampai berlebihan sehingga sampai ketinggalan juga berjamaah oleh karena itu. Ya. Nah, kemudian beliau mengajarkan kepada saya, kalau pakaian kita untuk sholat katanya, jangan dicampur dengan anak-anak. Pakaian anak-anak, pakaian kita untuk sholat jadinya. Nah, kemudian mencucinya itu kalau kita sarung untuk bapak-bapak yang sholat, itu pas membilasnya tuh harus sampai 3 kali ini, sampai anunya katanya. Nah, itu bagaimana itu? Oh, bagus itu. Bagus. Kuncinya itu di awal. Kunci itu di awal. Jadi bukan tidak boleh dicampur, tinggal teknisnya. Jadi kan pakaian anak-anak itu misal kena kencing, jangan langsung dicampur dengan baju lain. Jadi caranya begitu, ini baju kena kencing, bersihkan dulu kencingnya, tainya. Setelah itu mau dicampur tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu baju kena kencing, kena tai, bercampur dengan baju yang lain. Yo, najis galo-galo. Ya, simple sih sebenarnya. Tidak perlu serepot itu. Ya, jadi yang najis itu bersihkan dulu. Ya kan? Masalah mencuci itu kan cuma sebenarnya membersihkan saja. Ya, mencuci pakai sabun itu kan membersihkan. Untuk menghilangkan najis itu cukup dengan air. Ya, jadi misalnya ini celana kena kencing. Nah, celana yang kena kencing tadi bersihkan dulu, cukup dengan air. Nah, urusan mencuci itu kan biar wangi, biar daki-dakinya hilang nanti kasar. Itu dua hal yang berbeda, Ustaz. Mencuci dan membersihkan najis. Jadi bersihkan dulu najis. Ya, setelah itu baju tadi mau dicampur jadi satu tidak jadi masalah. Ya, langsung cuci be. Nah itu yang masalah. Kalau langsung dicampur jadi siko. Dan saya pikir tidak ada juga yang seperti itu, begitu bodohnya dia. Baju campur tai dicampur dengan baju lain. Kan mampu tai kan lo? Dan najis semua. Jadi simpel dah. Ya, cukup bersihkan najisnya. Nah, udah bersih, kasih lagi kuning-kuning di baju tadi, boleh dicampur dalam satu mesin cuci, boleh. Ya. Makanya orang dulu tuh lebih aman nyucinya di sungai. Air mengalir, itu paling aman memang. Kita sekarang ini karena ya pakai treatment kalau nih, maka upayakan begitu menyiram, membilas tadi, air dari treatment itu terus mengalir, nah itu nah. Jangan air debak itulah. Itu cara lebih hati-hati. Ya, jadi waktu pembilasan terakhir itu menggunakan air yang mengalir dari keran. Ya, itu. Jangan air telah hitam, ya kan? Sudah, bilas sekali itulah. Jadi lebih aman memang di sungai.
Cuma kita ganti lagi di sungai. Sungai juga lah kotor. Pulau mana ri? Iya. Iya kan? Banyak kotor. Banyak buntang, apalagi sungai pinggir pasar ini kan? Iya. Tak resap lagi nak main mandi di situ. Nah. Main. Yang harus nyiapkan salinan itu kalau gawe dia itu berhubungan dengan yang kotor-kotor. Kalau cak kita ngajar, kita di kantor, di pasar jual baju ya. Tidak menjadi masalah, tidak harus bersalin. Kecuali kita jual liwak. Tukang yang keringatnya berlebih banyak kan? Nah, jadi tidak bisa dipukul rata Ustaz Dede. Nah, mungkin itu yang Orang-orang tertentu. Ya. Tidak bisa dipukul rata. Jengok gawenya. Cak aku ngajar mana-mana walaupun sibuk, ngajar, megang apa aku? Kan duduk di kelas bersih, duduk di masjid mushola bersih. Ya kan? Kalau nak bersalin tiap 5 waktu, repot. Iya, lagi banyaknya bola cucian ya. Iya. Intinya kita harus bisa membedakan antara kotor dan najis. Yang tak sah sholat tuh kalau bawa najis. Daki najis apa kotor? Daki itu kotor, bukan najis. Kalau cuma kotor, keringat tuh kotor. Kalau keringat dianggap najis, gitu tuh berkeringat. Ini balik berkeringat nah. Tak sah kalau sembahyang itu lagi. Ya kan? Keringat tuh hanya kotor saja. Pak, kembali ke penjelasan tadi Ustaz. Ya. Kalau jaringan mentah itu Iya. Yang penting bisa dihilangkan ya hilang makruhnya. Ya. hilang makruhnya. Jadi makruh itu kan karena faktor bau. Selama baunya bisa dihilangkan dengan cara direbus. Kan kalau direbus hilang bambu haringnya tuh. Berarti tak makruh lagi. Begitu. Kalau misalnya dimakan, tinggal gosok gigi, hilang makruhnya. Jadi dia bukan makruh selamanya. Makruhnya itu karena faktor sifat baunya itu. Ketika baunya bisa dihilangkan, ya, dari bendanya direbus. Kalau di mulut, kalau kita makan petai, gosok gigi, sudah itu merata beras, jurang kan? Sudah, hilang bau, hilang makruh. Bukan makruh selamanya makhluk itu. Ya kan? Jelas ya? Baik. Masih ada? Cukup? Ya, jadilah sudah tiba waktu Isya. Untuk majelis kita malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.